Halo guys, apa kabar hari ini? Gue berharap lo pada semua sehat ya guys. Nah ngomong-ngomong nih, lo pernah gak nih punya bos atau atasan yang arogan? Nah, kalau lo punya, gue juga pernah guys. Yaitu punya atasan yang arogan. Nah waktu itu, saat gue kerja jadi di perusahaan tersebut, gue punya atasan tuh benar-benar bikin hati gue tuh kayak jet coaster, turun naik. Yaitu kadang bikin kesel, kadang bisa bikin khawatir. Pokoknya campur aduk deh guys, hati gua. Tapi ya mau gimana lagi, karena itu bos gua, mau gak mau ya gua harus nurut dengan perintahnya dia kan guys. Oke, nah kalau ada undangan dari bos gua nih, waduh gua paling kagak semangat. Kenapa? Karena kalau lagi meeting atau diskusi nih, bos gua tuh terlalu dominasi pembicaraan guys. Jadi kalau dominasi pembicaraan yang baik dan benar ya gak apa-apa juga. Tapi kebanyakan cerita-cerita seputar kehebatan masa lalunya, kadang ngomongin hal-hal yang negatif dari diri dia juga nih guys, sehingga yang diomongin setiap meeting tuh itu terus. Nah, lah kita jadi anak buahnya kan lama bosen juga ya guys setiap meeting seperti itu. Nah, udah gitu kalau kita kasih usulan sebagai anak buah atau gagasan, bos gue tuh kayak ngeremehin gitu guys. Bahkan dia tuh bisa nyepelein ide-ide dari anak buahnya. Nah jadinya kan ya kita jadi males untuk ngutarain itu. Ya kita nggak mau lagi untuk keluarin usulan atau dari ide-ide dari kita sendiri guys. Karena menurut gua bosnya responnya negatif. Nah yang menarik giliran nggak usul, kita tuh diomelin juga karena kita dirasa kata bos gua tuh lu pada kurang inisiatif. Nah jadinya kan kita jadi serba salah. Usul dimentahin, kalau nggak usul dikira nggak inisiatif. Luar biasa tuh pokoknya bos gue dulu. Oke, nah efeknya nih anak buahnya jadi nggak ada respect guys. Kita nurut kerja karena jabatan tertentu, tentunya jabatan dari bos gue itu. Maksudnya gini, kalau bukan dia sebagai atasan gue, pasti juga gue cuekin juga guys. Terutama dari atasan seperti itu ya nggak? Ya wajar juga sih anak buah tuh jadi cuek dan tidak respect kepada bosnya karena ya perilakunya juga kurang pas bagi teman-teman gue dan gue sendiri guys. Nah, pembelajaran yang gue ambil nih adanya namanya sikap rendah hati nih guys, terutama kepada orang lain. Jadi diharapkan sebagai atasan ya punya sikap rendah hati. Dan pertanyaannya mengapa rendah hati itu penting, terutama dalam kehidupan kita. Dan yang kedua, bagaimana cara menerapkan kerendahan hati itu, terutama dalam pekerjaan kita atau dalam bisnis kita. Nah, sehingga kita akan berdampak positif buat diri kita dan orang lain juga. Nah, biar nggak lu penasaran, izinkan gue akan berbagi tentang bagaimana dan mengapa rendah hati itu penting. Tentunya setelah pesan-pesan berikut ini. Hai semuanya, selamat datang di channel podcast Manusia Pembelajar. Nah, podcast ini menyajikan pembelajaran dan investasi nilai-nilai kehidupan yang bermakna. Yuk kita dengerin. Nah, gue mengutip penelitian yang dilakukan ilmuwan dari Departemen Psikologi di University of Maine. Nah, yaitu memberikan konfirmasi tentang hal ini. Mereka menyebut orang rendah hati itu cenderung lebih baik menilai dirinya sendiri ketimbang orang yang angkuh guys. Wah, ini menarik guys. Jadi orang rendah hati itu kerap memiliki pandangan yang akurat mengenai mereka sendiri, memahami kekuatan dan juga kelemahan diri. Dan juga nyaman dengan kondisi saat itu. Ini ujar Jordan Labov dari University of Maine. Nah, beliau itu sebagai kepala peneliti tersebut. Nah, dikutip juga dari Life Science dari Labov, perancang sebuah eksperimen yang untuk pengujian nih guys. Sebanyak 117 peserta diminta untuk menyelesaikan kuesioner mengenai kecenderungan kepribadian mereka nih guys. Terdapat 5 kepribadian yang diukur nih guys, yaitu keterbukaan hal yang baru, kehati-hatian, kegembiraan, kepedulian, dan neurotisisme. Nah, melalui eksperimen lain, peneliti mengukur tingkat kesederhanaan dan kerendahan hatian peserta. Nah, ini menarik guys. Jadi hasilnya orang yang rendah hati itu cenderung gemar menolong. Nah, penelitian dipublikasikan melalui Journal of Positive Psychology. Ulang lagi, orang yang rendah hati cenderung akan gemar menolong. Nah, itu hasil penelitiannya guys. Nah, ada beberapa dampak positif juga jika kita menghidupkan nilai kerendahan hati. Nah, sekarang izinkan gue tuh sharing ya guys. Yang pertama, yaitu disukai teman dan bawahan kita. Nah, kenapa disukai?
Karena teman atau bawahan kita tuh diberikan kesempatan terbuka untuk mengutarakan pendapat mereka selebar-lebarnya guys. Sehingga mereka akan dapat sangat nyaman dan terbuka dengan kita. Nah, itu yang pertama. Sekarang yang kedua adalah menumbuhkan suasana belajar dan saling menghargai satu sama lain. Ulang lagi, yang kedua adalah menumbuhkan suasana belajar dan saling menghargai satu sama lain. Karena setiap kita akan diberikan kesempatan untuk mengutarakan gagasan atau ide dari atasan kita. Nah, dan atasan kita akan mendengarkan dengan baik dengan sikap kerendahan hati. Dengan itu nih guys, maka dampaknya tim kita akan lebih hidup, makin kompak dan makin produktif dalam proses pekerjaan itu. Jadi artinya kalau kita memberikan suasana belajar dan menghargai satu sama lain, maka orang lain tuh dapat lebih nyaman, lebih happy terhadap kita. Oke? Itu yang kedua. Nah, sekarang yang ketiga, yaitu keterbukaan satu sama lain. Nah, dengan adanya sikap rendah hati, itu akan menimbulkan kesadaran keterbukaan satu sama lain, guys. Terutama bisa saling mengenal kekuatan potensi dan kekurangan masing-masing dengan baik. Jadi kita sudah mengenal lebih baik lagi, entah dari sisi tim kita, atau kita sendiri, atau atasan kita. Jadi kita bisa mengenal kekuatan masing-masing. Maka dengan kita bisa mengenal lebih baik, proses kolaborasi dengan pribadi dan kelompok lain juga akan lebih mudah guys, dan lebih solid. Oke? Nah, itu 3 poin yang menurut gue akan berdampak positif bagi diri kita dan juga bagi orang lain. Terus pertanyaannya gini guys, bagaimana caranya kita untuk melatih rendah hati? Nah, lu pasti akan nanya ke sana ya guys. Oke, gue akan jawab berdasarkan pengalaman gue dan referensi yang gue dapet ya guys. Nah, yang pertama adalah gini guys, siap dikritik atau diberi masukan dari orang lain guys. Ulang lagi ya guys, siap dikritik atau diberi masukan dari orang lain guys. Nah, dulu nih waktu pertama kali gue dikasih masukan, rasanya kupingnya merah dan gak bisa terima guys. Malah kecenderungannya gue akan bantah habis-habisan, gue akan argumen habis-habisan. Tapi kalau gue terus-terusan bersikap seperti itu, makin lama gue makin bodoh juga guys. Karena gue gak bisa menerima masukan dari orang lain. Namun setelah jalannya waktu, lama-lama ya gue bisa jadi terbiasa. Malah kalau dikasih masukan ya gue malah ya makin senang dan terbuka juga guys. Dan teman-teman yang kasih masukan pun mereka juga akan senang. Karena masukan mereka mau didengarkan. Nah, itu yang pertama, oke? Siap diberi masukan dari orang lain. Yang kedua nih, sekarang yang kedua adalah empati terhadap orang lain. Ulang lagi, empati terhadap orang lain. Maksudnya gini guys, dengan adanya empati kepada orang lain, berarti kita tuh belajar memahami orang lain juga nih. Dengan memahami orang lain, maka kita akan fokus kepada orang lain, dan apa yang bisa kita bantu buat orang lain tersebut akan lebih maksimal. Nah, kalau kita merasa sombong dengan diri kita, berarti kita berarti kita tuh hanya fokusnya memikirkan diri kita sendiri, guys. Dan tidak peka terhadap orang lain. Nah, itu yang kedua, oke? Yaitu empati terhadap orang lain. Sekarang yang ketiga adalah rajinlah bertanya. Jadi gini, maksudnya gimana nih rajin bertanya? Jadi, rajinlah bertanya dan minta pendapat dari orang lain. Dengan kita rajin bertanya dan minta pendapat dari orang lain, maka kita akan memberikan ruang kesempatan kepada orang lain untuk dihargai dan membuat mereka lebih nyaman. Nah, jadi tolong dibuang deh guys pola pikir bahwa kebanyakan bertanya tuh dianggap bodoh. Justru bagi gue pribadi, kalau kita banyak bertanya dan minta pendapat dari orang lain, itu adalah sikap rendah hati. Dan orang yang cerdas malah justru dapat mengolah informasi-informasi yang kita dapat dari orang lain tersebut dan akan menjadi solusi dan dari tantangan-tantangan yang ada. Oke? So, itu yang ketiga nih guys. Karena yang keempat, jangan mengharapkan apresiasi dari orang lain, alias ya biasa aja lah guys. Nah, untuk menjadi rendah hati sebaiknya kita tuh berbicara sedikit mungkin tentang diri kita guys. Kecuali nih ya, kalau lu ditanya atau diminta menceritakan diri lu, baru deh lu akan jelasin sebanyak mungkin atau sebaik mungkin. Kalau nggak ditanya sama orang, ya ngapain juga lu jelasin. Bagi gue tuh ya nggak penting dan nggak efektif guys. Karena kalau orang lain nggak bertanya terus lu jelasin, bagi gue sih ya bisa jadi lu mau pamer atau biar dianggap
bahwa lu tuh keren. Bener gak guys? Nah, dan agar orang lain mengapresiasi lu, mungkin caranya lu tadi, orang belum tanya, lu udah ngomong, ya gak? Nah, kalau terus-terusan nih melakukan hal itu, bisa jadi kita jadi lupa diri. Terutama diri kita tuh sebenarnya siapa, ya kan? Ya, moga-moga tuh kita nggak begitu ya guys. Tetap kita berlatih untuk rendah hati. Oke, itu 4 poin bagaimana kita bisa berlatih menghidupkan nilai-nilai kerendahan hati. Itu aja mungkin dari gue untuk bagaimana kita bisa sharing tentang menghidupkan kerendahan hati, bagaimana kita bisa melatih tentang kerendahan hati guys. Nah, jika lu mau diskusi atau ngobrol-ngobrol tentang nilai-nilai kerendahan hati, lu bisa hubungi tim growing guys. Sehingga gue nih sebagai teman lu berharap tim growing bisa bantu lu juga nih guys. Nah, lu bisa hubungi tim growing di link yang gue tulis di deskripsi di bawah ini guys. Oke? Itu saja pembelajaran buat lu dan gue. Oke? Salam Growth Mindset Indonesia. Leadership is fun.